Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan kami sarankan kalian mendengarnya pakai headset ya, agar audio visualnya bisa terdengar dengan jelas. Kali ini saya akan berbagi cerita. Cerita ini ditulis oleh Bang Was, atau kalian bisa langsung membacanya di akun Twitter @wastu013. Jadi kisah ini terjadi di kisaran tahun 1980-an. Dan nenek saya masih berusia sekitar 50-an tahun. Pada masa itu di daerah tempat tinggalku banyak para orang tua yang bangun pada tengah malam untuk memanjatkan doa di tengah malam. Istilahnya dulu adalah prihatin. Nah, pada waktu-waktu itu para orang tua keluar ke halaman rumah untuk berdoa kepada Tuhan dengan tujuan hajat dari mereka segera terkabul. Saat itu sekitar pukul 1 dini hari, nenek bangun untuk menunaikan sholat tahajud seperti hari-hari biasanya. Selepas sholat, nenek langsung beranjak keluar halaman untuk segera melakukan doa untuk menyampaikan hajatnya. Setelah selesai, nenek pun berniat berjalan-jalan sebentar berkeliling rumah. Namun tiba-tiba saja beliau ingin berjalan sampai ke pinggir desa sambil melihat kunang-kunang yang banyak ditemui di sawah dan mendengar suara nyanyian kata di malam itu. Sejak awal tidak ada firasat ataupun perasaan aneh pada diri beliau. Dari awal keluar rumah, dari pekarangan hingga sampai di pinggir desa, tidak ada sesuatu hal yang janggal pada saat itu. Hingga ketika beliau hendak sampai dekat jembatan, tiba-tiba ada angin yang membuat suasana itu menjadi lebih dingin. Namun beliau tidak menanggapinya sama sekali dan hanya berkata dalam hati, "Oh, mungkin angin wengi," yang artinya cuman angin malam. Namun angin itu hadir bukan tanpa maksud, melainkan ada sesuatu hal di balik angin yang tiba-tiba ini. Sesaat beliau sampai di atas jembatan tersebut, ada suara langkah kaki yang nampak terdengar seperti sedang menyeret dedaunan kering. Nenek pun berhenti dan melihat sekeliling sambil berkata dalam hati, "Siapa gerangan malam-malam seperti ini? Kok ada orang jalan-jalan di bawah jembatan?" pikirnya dalam hati. Dengan rasa penasaran, nenek pun memutuskan untuk melihat ke arah bawah jembatan itu. Dan benar saja, terlihat seseorang tengah berjalan berdampingan dengan seekor anjing menyusuri tepi sungai. "Loh, siapa ya itu kok punya anjing? Sepertinya orang di sini nggak ada yang punya peliharaan anjing. Apa orang desa sebelah? Tetapi kok ke sungai tengah malam kayak gini ya? Mau cari apa dia?" gumam nenek dalam hati. Akhirnya nenek pun memberanikan diri untuk memanggil sosok tersebut. "Hei mas, tengah malam kok di pinggir sungai? Mau cari apa? Hati-hati, banyak ular di sana." Namun sosok tersebut tetap berjalan tanpa menghiraukan pertanyaan beliau. Dan nenek pun kembali memanggil-manggil sosok itu. "Mas, kok diam saja ditanya orang tua?" kata nenek dengan sedikit kesal. Khawatir terjadi sesuatu dengan orang itu, nenek pun memutuskan untuk ikut turun ke bawah jembatan dengan berbekal sebuah obor api. Sambil tergopoh-gopoh, nenek pun kembali memanggil sosok itu. "Mas, sebenarnya mau kemana kok berkeliaran di sungai tengah malam?" Sosok itu pun akhirnya berhenti berjalan, namun tampak tidak melihat ke belakang sama sekali. Dan anehnya, anjing itu tidak merespon, bahkan tidak menggonggong sama sekali.
ketika ada orang yang tidak dikenal datang mendekat. Saat sudah dekat, nenek pun tiba-tiba kaget dan mengusap kedua matanya untuk memastikan apa yang dilihat itu tidak salah. Sosok itu hanya diam dan anjingnya mulai memposisikan badannya untuk duduk. Dengan mata melotot dan mulut menganga serta bernafas pun terasa sesak. Tubuh nenek seperti kaku, tidak bisa bergerak maupun berteriak karena bertemu dengan sosok yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Akhirnya, tak lama sejak saat itu nenek pun pingsan. Sebut saja Lek Yadi. Beliau adalah orang penduduk setempat yang dimana mata pencahariannya adalah menangkap ikan-ikan kecil di sungai untuk dijadikan rempeyek dan dijual di pasar sekitar. Beliau jugalah orang yang mendapati nenek terbaring di pinggir sungai. Pagi itu saat Lek Yadi hendak ke sungai untuk mengambil jaring yang dipasang sejak sore hari sebelumnya dengan tujuan untuk memanen hasil tangkapannya. Tiba-tiba terkejut ketika melihat nenek terbaring di tempat seperti itu. Lek Yadi pun mengurungkan niatnya dan berlari mencari pertolongan warga sekitar untuk menggotong nenek dari pinggir sungai menuju rumahnya serta memberitahu anak-anaknya yang kebingungan sejak subuh tadi mencari beliau. Akhirnya warga pun berbondong mendatangi sungai tersebut dan mulai membawa nenek ke rumahnya. Warga sempat heboh pagi itu karena mengira nenek sudah meninggal. Namun setelah dicek ternyata nenek masih bernafas dan anak-anak beliau pun merasa lega ketika mengetahui bahwa nenek masih bernafas. Setelah diberi sejenis bau-bauan minyak angin, nenek pun perlahan siuman. "Aku di mana?" tanya nenek sedikit linglung. "Udah di rumah, Bu," jawab Bude Sri. Setelah nenek berangsur pulih, beliau pun mulai ambil posisi duduk bersandar di tempat tidurnya sambil meminum teh hangat yang sudah disiapkan oleh Bude Sri. Bude pun mulai membuka pembicaraan dengan nenek. "Semalam kemana, Bu? Kok bisa nyampai sungai bawah jembatan? Aku sama Dek Lastri dari subuh bingung yang nyari. Udah ke masjid, udah ke kebun, tapi gak ketemu. Untung saja Lek Yadi mau ke sungai. Kalau enggak gimana coba?" ucap Bude Sri sambil menghela nafas. "Aku tadi malam habis tahajud, pengen jalan-jalan, lah pas lewat jembatan kok lihat ada orang di pinggir sungai. Khawatirku kalau orang mau bunuh diri. Terus aku susul, ternyata pas deket kok gak punya kepala orang itu sama anjingnya. Ya udah, bangun-bangun kok aku sudah di rumah," jawab nenek. Bude Sri pun nampak terkejut mendengar penjelasan nenek. "Makanya kalau malam itu gak usah jalan-jalan jauh, Bu. Kayak biasanya aja lah muterin rumah," jawab Bude Sri sambil tergopoh. Setelah selesai perbincangan dan kondisi nenek berangsur pulih, Bude pun menuju ke dapur untuk membuatkan sarapan pagi untuk ibunya. Kejadian itu pun sampai ke telinga kakak tertua nenek yang merupakan seseorang sesepuh yang tinggal di desa seberang. Sebut saja beliau Mbah Joyo. Beliau meninggal usia 118 tahun, yang dimana saat itu aku masih duduk kelas 3 SD. Malam itu lepas Isya, Mbah Joyo datang ke rumah nenek dengan maksud melihat keadaan adik perempuannya itu. "Gimana keadaanmu, Dek? Udah sehat?" "Alhamdulillah udah sembuh, Mas." "Coba cerita sama aku, kok bisa ada kejadian yang kayak gitu?" Akhirnya nenek pun menceritakan semua kejadian dari awal hingga beliau pingsan di tempat itu. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Mbah Joyo pun menanggapinya. "Oh, jadi gitu ceritanya. Aku kasih tahu ya, asal usul orang itu dari mana. Dulu pas Belanda masih bertempat di sini, ada orang yang namanya Paiman. Orang itu dulu punya anjing yang bisa mengerti keadaan sang majikan ketika nggak punya apa-apa. Bisa diibaratkan anjingnya itu mau prihatin.
Kemanapun Paiman pergi pasti diikuti. Kesetiaannya kepada sang majikan sudah gak bisa diragukan lagi. Pas kejadian itu sulit beras, sulit singkong, sulit jagung. Paiman dengan pemeliharaannya diam-diam masuk ke lumbung tempat penyimpanan bahan pokok. Paiman berniat mengambil untuk dibagikan ke tetangga-tetangganya karena tidak tega melihat tetangganya pada kelaparan. Tapi niat baik tidak selalu diiringi dengan nasib yang baik. Ketika sudah bisa mengambil 2 beras karung, Paiman ketahuan oleh prajurit Belanda. Akibatnya ditangkap lalu dijatuhi hukuman pancung bersama dengan anjing kesayangannya. Sebenarnya sosok itu tidak jahat, tidak pernah menakut-nakuti warga. Nah, sungai di bawah jembatan itulah dulu yang jadi jalannya Paiman ketika hendak masuk ke dalam pekarangan lumbung pangan itu. Ucap Mbah Joyo sambil menerangkan apa yang sudah menimpa nenek saya. Oh iya, makanya aku pas mendekat kok anjingnya cuma diam aja dan gak punya niatan untuk mencelakaiku, jawab nenekku. Setelah perbincangan panjang lebar dan kakek pun sudah lega ketika mengetahui keadaan adik perempuannya itu baik-baik saja. Beliau pun memutuskan untuk pamit pulang ke rumah. Ya udah, gitu aja, aku mau pamit pulang dulu. Besok lagi kalau lewat jangan lupa ucap salam. Di dunia ini yang menepati bukan hanya kita saja, ada bangsa gaib yang bersanding dengan kita. Iya mas, terima kasih. Hati-hati pulangnya, jawab nenekku. Dan semenjak kejadian itu, selepas sholat tahajud, nenek tidak pernah berjalan-jalan hingga ke pinggir desa. Beliau hanya berkeliling di sekitaran rumah atau hanya duduk-duduk saja di depan rumah. Walaupun hanya di sekitaran rumah, bukan berarti beliau sudah tidak menjumpai kejadian di luar nalar lagi. Selesai. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Jika kalian langsung ingin membacanya, kalian bisa follow akun Twitter beliau yang linknya udah saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.